Oke, kita bersama dengan suhunya Nano Coating Purwokerto ya. Jadi kita akan tanya langsung mengenai bagaimana sih proses-proses nano coating itu ya. Jadi memang nano coating emang gak sembarangan ya. Nah, kita akan langsung tanyakan kepada suhunya. Oke, dengan Mas Ibra Sadewa. Mas Ibra ya, Sadewa. Dari Actin Karspa Purwokerto. Oh, Actin. Ya. Purwokerto. Wah, Purwokerto. dekat ya Mas ya, Mas. Ya. Oke, kita akan tanyakan langsung apa sih itu nano coating kepada suhunya. Jadi awalnya gimana nih? Ya, pertama-tama kan sebelum kita glass coating itu kan kita bersihkan dulu Mas. Ini pastikan kaca mobil banyak dengan jamur nih. Bersih. Ya, kita cuci dulu dengan air, siram. Setelah itu kita kasih obat jamur kaca dulu. Jamur. Ya, setelah kita obat jamur rata, semua dicek, memastikan bahwa jamur kacanya sudah hilang semua. Kita biur lagi pakai air. Setelah itu next kita cuci pakai sabun. Meskipun kita sudah jamur kaca sudah hilang semua ya, tapi kan chemical pasti ada yang masih nempel, yaitu kita bersihkan lagi sama sabun. Setelah itu yang kedua tahap pengeringan, kita lap dulu semacam itu. Semuanya dilap. Oke, dilap. Setelah itu kita naikkan glass coating untuk layer yang pertama. Jadi kalau misal penuh dengan stiker itu gimana Mas? Sebetulnya kalau kaca penuh dengan stiker itu kita nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Tetap coating itu nanti nempel. Cuman kan tergantung konsumen, ada yang request sebelum di coating kacanya dibersihkan dulu dari stiker biar lebih bersih lagi. Biar gitu, lebih fresh lagi lah. Fresh Iya, gitu, kelihatan ya. bersih semua. Dan selanjutnya apa lagi nih Mas? Selanjutnya proses pengotingan sendiri Pengotingan Mas. Ya, sendiri, kita coatingnya dengan menggunakan teknik oles. Ini oles. Nggih, nanti kita oleskan satu layer. Setelah kita oleskan satu layer, nanti kita tunggu 10 detik lah. 10 detik. Kita buff pertama. Buff pertama itu pengelapan pertama, hanya untuk meratakan. Habis itu kita tunggu sebentar, 10 detik lagi, baru kita buff kedua. Berarti ada hitungannya ya Mas? 10 detik, Ada. 10 detik gitu. Iya, kalau nanti coating nggak ada perhitungannya, kita nanti takutnya terjadi kering. Nah, kalau sudah kering, itu nggak bisa dilap Mas. Oh ya, jadi Iya. keras gitu ya. Keras banget, nggih. Jadi dari awal proses sampai akhir itu kira-kira sampai berapa menit atau berapa jam gitu Mas? Untuk pengerjaan glass coating sendiri paling cepatnya 2 jam Mas. Paling lamanya 3 jam. 3 jam. Nggih. Biar hasilnya lebih Iya, memuaskan betul. sampai 3 jam. Soalnya dari layer 1 ke layer 2 ke layer 3 itu kan kita butuh jeda-jeda waktu yang Iya. ada hitungannya lah Oh gitu. iya, siap-siap Mas. Menurut kami sih, menurut Actin Karspa. Jadi untuk mobil yang bisa di coating itu mobil-mobil yang dari tahun misal mobil tua itu bisa nggak Mas? All, semua mobil Semua bisa mobil di coating. Iya. Jadi tapi harus datang ke workshop atau masih Kalau bisa yang panggilan kita sementara ini untuk mobil new car ya Mas, untuk mobil baru. Tapi kalau untuk mobil yang used car udah pemakaian, kita lihat kondisinya dulu. Kalau memang mobil dikondisikan masih bisa dikerjakan di rumah, kita dikerjakan di rumahnya konsumen. Apabila tidak bisa dikerjakan di rumah konsumen, kita bawa ke workshop kita. siap-siap gitu. Mantap. Jadi untuk pekerjaan di rumah konsumen itu harus booking dulu apa misal hari ini telepon langsung datang itu? Oh, nggak bisa. Kita harus booking dulu. Yang satu harus booking dulu. Yang kedua punya garasi yang proper. Oh, mantap. Minimal dia tidak kena hujan, tampias dan lain-lain. Iya. Itu sih Mas. Jadi nanti kalau misal udah di coating nih Mas, Iya. berarti itu udah boleh dicuci apa belum? Setelah di coating kita kan diamkan 1 hari 1 malam. Misalnya besok untuk daily nih Mas, Iya. kebetulan hujan. Untuk dari obatnya kita itu selama 2 minggu itu tidak dicuci sabun dulu, tapi misalkan dicuci dengan air biasa boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dilap pakai kanebo juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus pengeringannya nanti paling pakai microfiber sih, itu aja. Setelah 2 minggu punya kita silakan jenengan cuci, tapi dengan cara yang benar. Pakai sampo-nya juga khusus apa? Samponya Sampo terserah. biasa Sampo mobil nggak apa-apa. Terus sabun cuci piring juga nggak apa-apa. Ya, sunlight juga nggak apa-apa. Iya, sunlight lah, macam itulah. Ini juga kadang apa gimana ya? Apa udah nano tapi kan misal udah dibawa jalan keluar kemudian hujan, Iya. kemudian biasanya kan di perempatan Iya. ada
itu loh yang pengamen tapi yang bawa sabun. Bawa itu loh. sabun ya sebisa mungkin dihindari. Sebelum dia menyemprotkan sabunnya, kita kasih tanda dulu klakson lah atau dada-dada atau bagaimana biar tidak disemprotkan iso. Karena kan kita nggak pernah tahu itu sabun isinya apa ya mas. Kalau murni sabun sih nggak apa-apa, tapi kalau nun sewu kita nggak sujon tapi kan ya orang namanya orang nggak pernah tahu. Bener, ya. bener. Nah, takutnya kan mau ada cairan apa. Iya, betul. Oh ya, untuk jamur kan kadang kita ada rekomendasi kadang dari bengkel apa dari cucian mobil itu kan ada obat jamur yang apa warnanya merah apa ya? Iya. Yang harganya di kadang 10 ribuan itu. Iya, kalau bisa obat jamur semacam itu dihindari lah. Lebih baik jenengan kalau mau apa namanya bersihkan jamur sendiri, beli aja glass scrub di toko online banyak. Oke, siap. Jadi kalau yang kayak gitu bahaya ya mas? Yang kayak gitu bahaya. Apalagi yang dari bahan-bahan kimia murni itu untuk membersihkan jamur itu kalau tidak tahu caranya nanti bisa berakibat fatal untuk kaca mobilnya. Berakibat fatal di bodi juga ngaruh ya mas? Ngaruh ya, nanti terus bentuk kayak pulau gitu mas, putih gitu. Oh iya. Di kaca juga gitu, jadi putih terus kadang kena sinar lampu dia cahayanya pecah, jadi merusak pandangan kita lah kalau saat berkendara. Ya. Jadi kayak ngembun tapi nggak ngembun gitu. Iya, semacam kayak mantul lah sinarnya. Jadi kan kita kalau lagi mengendara kan jadi terganggu. Terus kalau misal ada mobil yang udah kayak gitu mas, yang udah ternyata udah pakai apa obat jamur sendiri tapi udah berkerak. Udah berkerak, itu dibawa ke masnya bisa ya? Kalau untuk saat ini saya belum untuk merambah ke poles kacanya belum mas. Ya? Itu karena larinya ke khusus poles kacanya. Poles kaca. Karena poles kaca itu kan butuh teknik sendiri, obat sendiri gitu mas. Karena kita salah untuk moles kaca juga berakibatnya lebih fatal. Oke, nanti buat teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini, masnya kasih tahu ya apa sih fungsi nano coating gitu mas? Fungsinya satu, nano coating itu kan untuk nano coating di bodi sendiri itu fungsinya untuk menutupi pori-pori yang tidak tersemprot oleh vernis mas. Vernis itu lapisan paling akhir untuk cat bodi mobil. Terkadang itu kan pabrikan itu kan menyemprotkan dengan sistem robot sih. Kadang kan ada yang tersemprot, kadang ada yang tidak tersemprot. Nah, fungsinya untuk nano coating sendiri itu salah satunya itu untuk menutup pori-pori dalam apa pori-pori di bodi mobil gitu. Yang kedua anti sinar UV. Dia apa ya namanya? Jadi nggak gampang meminimalisir ini apa namanya panas mobil. Jadi kan kadang nggak cepat kusam mobil. Jadi nggak gampang masuk juga. Betul gitu ya itu. Kemudian pas hujan gimana mas? Pas hujan air itu bisa langsung turun jadi tidak menimbulkan jamur. Ya ada efek daun talasnya. Nggak perlu pakai wiper pun jadi enak ya. Tergantung tingkat curah hujannya. Iya, kalau hujannya tingkatnya tinggi banget kita harus pakai wiper. Tapi kalau ya masih tingkat sedang nggak usah pakai wiper, nanti kan dia kesapu sendiri dengan air. Itu mantap sekali tadi. Yang kedua dia fungsinya sebagai penahan goresan, bukan anti gores. Bukan anti gores, iya, tapi menahan goresan. Menahan. Ya, yang tadinya goresan yang sebetulnya tadi dalam dia nggak dalam, agak ya flare lah gitu. Jadi kayak ada lapisan lagi gitu ya? Iya, semacam biar nggak terlalu dalam lah goresnya. Tapi bukan Jadi kalau ada orang bilang coating anti gores itu bullshit mas. Ya, seluruh Indonesia tahu kalau nano coating hanya fungsinya untuk penahan gores dan laminasi. Dia sistemnya laminasi, setelah ada paint correction kita coating jadi mobil agar tetap masih kelihatan mulus terus. Kempling terus meling ya, kalau bahasa sini meling.
Oh ya, selain glass coating juga ada body ya Mas? Ada body Ada coating. body juga ya, body full, semuanya full body. Semuanya full body, selampu-lampu semuanya kita coating semua kalau pas body coating. Kalau glass coating kan bisa ada panggilan ke rumah konsumen ya Mas? Iya, bisa. Kalau body Kalau bisa. body bisa seperti yang saya sampaikan tadi hanya untuk mobil used car, new car. Kalau used car-nya kita lihat dulu kondisi mobilnya. Parah atau tidaknya. Kalau misal parah, Parah goresannya harus kita bawa ke workshop. workshop. Iya. Karena itu bisa memakan waktu ya kurang lebih 1 minggu, Mas. Sampai 1 minggu. Iya, karena kan kita memaksimalkan agar bodi tersebut kembali lagi minimal 90%. Mantap. Kalau 100% kan nggak bisa, Iya. harus beli mobil baru. Ya, betul sekali. Kalau Atau di repaint. Nah, betul. Nah, ini mau tanya lagi nih Mas. Jadi setelah nano coating ini tahan sampai berapa bulan atau berapa tahun? Berapa tahun ya? Dari coating sendiri itu ada 2 jenis, Mas. Ada base coating sama soft coatingnya. Soft coating. Dari kita base coatingnya kita garansi kekuatan sampai maksimal 3 tahun. Wih, 3 tahun. Iya. Mantap sekali. Kalau soft coatingnya paling bertahan paling minimal itu 6 bulan, paling lama 1 tahun. Makanya di tempat kita itu setelah coating bukan berarti tidak harus dirawat ya, tetap ada masa perawatannya per 6 bulan atau per 1 tahunnya untuk penambahan pelapisan di soft coatingnya tersebut. Gitu sih. Jadi kalau misal nanti udah 3 tahun, nanti harus di nano coating lagi. Iya, harus dioles lagi, kita proses lagi seperti di awal. Jadi itu dia sedikit percakapan dengan suhu nano coating Purwokerto ya. Oke, nanti buat teman-teman yang mau nano coating juga nanti bisa hubungi ke Actin Carspa. itu Ya, dia. ada di Instagramnya Actin Carspa, YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, Nah. ada di Actin Carspa. Nah, itu dia ya. Pokoknya jangan lupa itu ya. Oke, untuk nano coatingnya sudah selesai semua prosesnya ya. Tadi berlapis-lapis base coating ya. Yang dipilih adalah base coating. Kan ada 2 ya. Sudah ada soft coating sama base coating. Untuk soft coating itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kita pilih yang base coating yang sampai 3 tahun. Wow, amazing! Jadi ini dia. Udah selesai, kita diamkan dulu selama 12 jam baru kita pakai. Jadi kita biarkan si Avanza hitam ini tidur dulu 1 malam selama 12 jam. Besok setelah 12 jam baru kita pakai ya. Tapi setelah kita pakai sampai dengan 2 minggu ya. Jadi tidak boleh dicuci pakai sabun ya. Jangan pakai sabun. Boleh disiram pakai air, tapi nggak boleh digusung-gusung pakai sabun. Nanti efeknya seperti daun talas gitu ya. Jadi kena air hujan itu hujan mengalir, bukan mengalir ya. Pokoknya seperti bagaikan tanpa wiper. Efek daun talas. Jadi tanpa harus pakai wiper, air pun ya seperti itu. Dan mungkin itu aja sedikit video kali ini kita ya. Sebenarnya video ini sedikit melenceng jauh dari perknalpotan, tapi ya nggak masalah. Ini masih masuk ke dalam dunia otomotif permobilan ya. Dan buat teman-teman yang mau beli knalpot NDK Exhaust bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Linktree/NDK Exhaust, dan teman-teman bisa langsung order via Tokopedia dan Shopee ya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Bergariati undur diri. Sampai jumpa di next video selanjutnya. NDK Exhaust, salam ngor.